developer umum ya. Jadi salah satu alasan ya kenapa menggunakan WordPress ya. Karena saat ini 70% website yang ada di dunia ya menggunakan WordPress ya. Lalu WordPress sifatnya open source seperti Linux. Sama seperti Linux itu operating system, model seperti Windows, cuman Windows tidak open source. Linux itu open source yang akhirnya menjadi Android ya. Jadi kalau teman-teman pakai handphonenya Android ya, itu open source tuh, aslinya Linux ya OS-nya. Nah, open source itu maksudnya apa? Bisa dikembangkan ya. Bisa dikembangkan dengan dia bisa dikembangkan oleh developer atau programmer web ya. Oke, sehingga lahirlah ya produk-produk yang mendukung apa bisnis ya dengan menggunakan WordPress ya, seperti WooCommerce ya. Jadi teman-teman bisa bikin marketplace sendiri dengan menggunakan WooCommerce, bisa membuat sosial media sendiri dengan menggunakan plugin-plugin sosial media dengan menggunakan WordPress. Itu bisa sampai ke tahap itu ya, sedalam itu ya. Lalu alasan utama menggunakan WordPress adalah gratis ya. WordPress itu gratis ya, tidak dikenakan biaya ya untuk menginstal WordPress. Tapi tambahan-tambahannya berbayar. Oh, di customasi ya. Kita bisa customize banget lah ya. Artinya website itu mau dijadikan apapun terserah kita ya. WordPress itu sampai ke tahap itu. Ya, biasanya menggunakan namanya web builder ya, plugin ya. Oke. Nah, jadi kita menggunakan WordPress ya. Nah, lalu apa pendukungnya ya untuk membuat website ya? Kita harus menggunakan yang namanya hosting ya. Apa itu hosting? Hosting itu tempat ya untuk menyimpan file ya secara online ya. Tapi bukan file sharing ya, file website ya, atau bisa dibilang server ya. Jadi cara kerjanya sama seperti flash disk, tapi diaksesnya dengan menggunakan domain www ya. Jadi dia tuh sama kayak Google Drive tuh sama, tapi diaksesnya dengan menggunakan custom domain ya. Lalu kita bisa menggunakan yang namanya domain ya. Apa itu domain? Alamat ya. Alamat ya untuk mengakses file yang ada di hosting. Makanya teman-teman analoginya gini, analogi website tuh gini. Ketika kita membuka sebuah website, sebenarnya kita sedang mendownload file ya. Teman-teman ini ya, makanya kenapa kita berinternet itu butuh paket data. Ya kan? Kan paket data selalu habis ya. Kita beli 10 giga, 20 giga. Nah, ketika kita mengakses website, mengakses sosial media, itu semua adalah file yang di-download ke perangkat kita. Ya, artinya kita sedang menarik data dari hosting. Itu semua transfer file, ya. Jadi analoginya itu seperti itu, ya. Hosting dan domain, ya. Itulah kenapa paket data kita habis ketika kita nonton YouTube. Nah, YouTube juga itu sebenarnya adalah data yang ditarik ke perangkat kita. Sedangkan perangkat kita butuh paket data, ya. Betapa kayanya Telkomsel, provider-provider internet, IndiHome, ya. Karena
Itu bisnis yang sangat luar biasa besar, ya, bisnis paket data. Ya, nah jadi menggunakan hosting dan domain, ya. Nah, hosting itu ada yang gratis nggak ada, ya. Hosting itu ada yang gratis, ya, tapi terbatas. Ya, yang enak mana? Yang enak yang mana? Yang berbayar, ya. Yang enak yang berbayar. Ya, jadi apa yang dibeli hostingnya, ya. Kemana? Ke penyedia hosting. Ya, apa itu penyedia hosting? Ya, penyedia layanan hosting. Ya, seperti apa? Saya biasanya pakai rumah web. Ini enak banget. Ya, nanti saya compare. Lalu ada Niaga Hoster. Ya, saya tidak di endorse ya. Ada ID Cloud Host ya. Lalu ada Gapura Hoster. Ini yang punya teman saya nih. Gapura Hoster ya. Lalu ada apa Hostinger ya. Ada yang lama banget tuh namanya Dracula. Dracula apa gitu, Dracula ada nama nama apa server domain namanya Dracula, ya, nama hosting itu lama banget itu, ya. Domaination benar ya, Domaination juga bisa ya. Nah, jadi ini bermacam-macam, bervariasi ya. Misal saya buka Domaination ya, lalu saya buka rumah web, saya buka Niaga Hoster ya. Nah, teman-teman, ini penyediaannya tuh seperti ini ya, banyak sekali ya. Yang lama banget tuh Dracula. Dracula. Dracula Multimedia. Nah, ini paling lama nih hosting. Ini lama banget nih. Ya, jadi pemain-pemain lama hosting tuh dulu di sini mainnya nih. Ya, beli beli domain, beli server tuh dulu di sini. Ya, dulu loh ya. Nih web hosting ya. Nah, setahun nih murah tuh, setahun cuma 100.000 tuh. Ya, setahun loh. Tapi 300 MB dapatnya ya, tidak unlimited ya. Nah, lalu nah ini banyak nih Domaination. Kalau kita lihat hostingnya, ya WordPress hosting ya. Cek aja harganya, 480.000 setahun ya. Lalu ini juga saya suka pakai yang unlimited. Nah ini 17.000 per bulan ya. Ini juga sama nih. Ini unlimited hostingnya, cek aja berapa harganya. Nah ini ya. Nah saran saya menggunakan yang mana ya? Saran saya menggunakan rumah web. Saran ya. Saya nggak endorse, wallahi saya nggak endorse. Ya, kenapa menggunakan rumah web? Karena ketika saya beli hosting dan domain di sini, saya udah dapetin semua fitur-fitur ini. Elementor Pro, WP Rocket, GeneratePress, WP Form, RankMath, Astra. Nih ya. Jadi kita kita cukup beli hosting domain. Kita udah dapat fasilitas seperti ini. Ini apa sih maksudnya? Ini adalah themes dan plugin. Ya, teman-teman boleh cek themes plugin. Contoh, nih Elementor Pro ya. Cek nih, Elementor Pro ini sering dipakai ya. Saya cari nih Elementor Pro ya. Lalu saya buka nih Elementor Pro yang benar-benar Pro ya, yang original. Nah, berapa per tahun? $59 per tahun. Berapa $59 tuh? Hampir sejuta ya? Berapa? $59 kali 16.000. 944.000. Ya, ini kalau dibeli satu-satu nih ya. Terus RankMath nih plugin SEO. Saya cek RankMath ya. RankMath ya.
Lihat berapa harganya, pricingnya. Nah, sama per tahun $59 atau hampir sejuta ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ini adalah apa? Tambahan-tambahan kalau kita mau bikin website profesional, teman-teman. Ya, jadi saya kasih tahu yang murahnya tuh bener-bener di rumah web. Saya dapat dukungan ini dengan cara kirim email doang. Dan udah gratis domain.com lagi. Saya biasanya pakai yang ini nih, yang seat ini saya pakai yang ini biasanya. Ini udah free.com. Gratis domain untuk tahun pertama ya. Tahun pertama doang sih, tapi nggak apa-apa lumayan .com ya. Jadi saya udah dapat WP Form. Cek aja berapa harganya. Kalau seandainya kalian beli satu-satu, itu saya hitung-hitung bisa 5 juta lah. Kalau seandainya semua benar-benar dipakai, dimasukkan ke dalam satu website ya. Sedangkan eh, budget saya terbatas dan saya cukup bayar di bawah 400.000, saya udah bisa dapat ini semua dalam 1 tahun. Ya, jadi kalau mau dibandingkan dengan hosting lain ya, ya misalkan ini nih 300.000 setahun, oke lah ya. Tapi ada nggak dia memberikan apa gratis plugin dan themes ya? Nggak ada, saya nggak ngelihat promonya ya. Nah ini kadang-kadang yang hal-hal kecil tapi sangat ngaruh ke income ya. Jadi saya bisa memberikan fitur-fitur pro ke klien saya. Ya, mungkin ada orang yang biasanya bikin bikin website sama saya tuh di angka, ada yang di bawah 10 juta, dan itu saya kasih fitur-fitur premium kayak gini. Ya. Dan ini dia tidak perlu tambahan biaya lagi ya, udah saya kasih semua. Oke, dan biasanya orang pakai yang crack ya, pakai yang crack ya. Jadi salah satu tips yang biasanya yang saya pakai tuh ini. Ya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Apa itu hosting, apa itu domain, cara belinya gimana? Tinggal beli aja, tinggal pilih ya, ya. Lalu masukkan data ya, cari domain nih ya, domainnya tersedia atau enggak ya. Ingat cara milih domain bagaimana? Cara memilih domain dengan kata kunci ya. Tips memilih domain ya dengan menggunakan kata kunci ya. Jadi kalau emang brand ya kata kunci plus brand ya. Kalau brand aja boleh nggak? Boleh. Ya, misalkan Pak, saya punya brand nih Pak. Brand saya ini nih Pak, brand saya namanya Hamam. Jadi pakai Hamam gitu ya .com ya. Terus misalnya apa lagi ya? Misalnya MUA, makeup artist Yuyun gitu ya. .com gitu ya. Nah, itu kalian pakai kata kunci ya. Nah, saran saya ya, saran kalau mau bermain SEO ya, kalau mau bermain SEO ya, gunakan .com ya, jangan yang lain ya, jangan yang lain. Saran saya .com. Mentok.id ya, atau .co.id mentok lah. Kenapa? Coba kalian perhatikan domain-domain yang ada di urutan pertama Google. Jarang banget yang .net, .id itu jarang. Kalian cek deh. Mau cari kata kunci apapun sangat jarang .id, .co.id itu jarang. Paling sering apa .com. Jadi domain yang diterima di search engine menurut saya tuh paling .com. Mentok.id lah. Ya, .id masih lah ya, tapi tidak mendominasi ya. Jadi pemilihan pemilihan domain ini sangat penting ya.
Jangan sampai kalian tidak apa apa .net pakainya gitu ya, Biznet gitu. Itu atau Biz ID gitu ya, My ID kan ada ya domain-domain kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya tidak ramah di search engine. Bisa dipahami ya, domain-domain ya. Nah, jadi tips memilih domain seperti itu ya. Misalkan saya cari, nah, saya kalau ngecek domain paling enak pakai Domaination ngeceknya ya. Belinya di rumah web. Emang kadang-kadang ya. Nah, ini saya biasanya ngecek di Domaination. Misal saya cari ya. eh Ingat kata kunci ya. Misalkan saya punya jagodesaingrafis.com tuh saya punya ya. Atau misalkan apa kata kunci yang lain ya. Misalkan eh saya kemarin kelas internet marketing ya. Ini saya udah beli domainnya. Nah ini. Nah ini masih banyak nih. Bis ID, My ID ini. ID ya, kelas internet marketing.id masih banyak. Yang .com udah saya beli ya. Atau misalnya misalkan snack ya. Snack eh snack basreng. Nah, pilih. Nah ini snackbasreng.com tuh masih ada tuh ya. Mainkan kata kuncinya ya. Kata kuncinya apa? Ya. Kalau bisa domain menggunakan kata kunci ya. Coba di kolom komentar bisnis kalian apa aja? Coba saya suggest. Teman-teman punya bisnis apa aja? Coba di kolom komentar ya. Ya. Punya usaha apa? Coba di itu di dicek coba. Parfum, oke. Selain itu, ayo yang lain. Nah, parfum. Nama parfumnya apa? Brandnya? Web pribadi. Parfum. Nah, parfum tuh udah keambil semua tuh, ya. March Parfum. Nah, ini. Semuanya udah kena nih, parfum. Industriparfum.com tuh ada tuh, ya. Mentokek apa? Jasa artikel SEO, jasa artikel SEO. Oh, nggak ada. .com ya. Apa? Artikel SEO. Waduh, berat nih, berat, berat. .co.id ya, bisa ya. Artikel SEO terbaik. Wah, udah nggak ada juga ya. Sepeda, ada nih artikel SEO terbaik.com ya. Jasa SEO artikel tidak tersedia ya. Apa? Jasa apa? Pembuatan artikel SEO. Ada nih, pembuatan artikel SEO.com boleh nih ya, dimainkan. March Parfum, March Parfum ya. March Parfum ada nih ya. Boleh mainkan ya. Bisa ya. Sepeda bekas ya. Ini ada nih. Sepedabekas.com nih. Waduh, bagus nih kata kuncinya nih. Ya,
Bagus nih, ya. Bagus nih, sepedabekas.com nih. Ya, sepeda bekas. Mento Cake ya. Mento Cake ada tuh ya. Mento Cake ini spesialnya kemana ya layanannya ya? Mento Cake ini apa ya? Produk kuenya maksudnya kue ulang tahun, kue pesta atau semuanya? Seragam batik. Tidak tersedia ya. Pusat seragam batik. Wah, nggak ada. Pusat ganti buying keyword apa ya? Misalnya produsen pabrik produksi seragam batik. Nih ada nih, produksi seragam batik ya. Itu bisa dimainkan ya. Case HP ya. Ya boleh lah cek ya. Nah, eh kalian bisa pakai itu ya. Yang kedua bisa menggunakan expired domain ya. Bisa mencari domain dengan menggunakan expired ya. Menggunakan expired domain ya. Expired domain ya. Nah, ini kalian bisa datang ke expireddomain.net ya. Silakan datang ke expired domain. Lalu gimana? Kita login dulu ya. Kalau yang belum sign up aja ya. Nah, jadi kita bisa melihat domain di sini ya. Domain-domain yang sedang mau kita cari. Misalnya tadi saya mencari kata kunci jasa artikel SEO. Nah, nah ini ada nih ya yang sudah expired dia statusnya. Statusnya available ya. Mana yang available? Jasa penulis artikel SEO.com. Oh, ini bagus nih. Tadi siapa tuh yang penulis artikel tuh? Si siapa? Mas Riko ya. Jasa penulis SEO ya. Oke. Nah, ini kamu bisa lihat di expireddomain.net ya. Tinggal register aja ya. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi webnya ini dia ini ada di tahun berapa nih, lihat nih ya. Ini ada infonya biasanya. Ini webnya ini di tahun berapa ya. Domainnya aktif di tahun berapa kelihatan. Ini add date-nya ya. Tahun 2020, 2018 ya. Ini bagus nih, jasa penulisan artikel SEO. Jasa 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 wal artikel apa nih? Jasa artikel net nggak usah diambil ya. Cuma nih ambil nih jasa penulis artikel SEO bagus nih ya. Oke. Ya, bisa diambil. Coba kita cek di Domainisia jasa penulis artikel SEO. Nah, available nih. Oke, berarti si expired domain ini ya apa valid ya? Ngeceknya di situ, teman-teman. Ya, sama yang bidang lain juga sama ya. Misalnya tadi seragam batik ya. Saya nggak tahu nih seragam batik yang available apa nih.
Nah, seragambatik.com ini apa nih statusnya nih? Sedo nih maksudnya ini nih, apa lelang. Seragambatik.com ditawar 9.000 USD. Seragambatik.com. Nah, ya benar, huge domain ya. Jadi kalau dilelang ya kalau mau bayar segitu ya silakan. Kalau enggak ya pakai yang lain ya. Ini seragambatik.co.id ini apa nih ya? Available nggak? Available ya. Seragam batik online, seragambatikmurah.com nih ada nih. Siapa Mas siapa tadi? Ini available seragam batik murah. Seragambatikbagus.com, seragambatikkantor.com ini ada nih. Baju seragambatik.com. Waduh, panen nih ya. Seragambatikku.com. Wih, ada nih. Ini bagus nih, ini aja nih ya. Seragambatikku.com. Cek ya. Batikunya punya satu K1 K2. Oh, K1. Iya, ready. Baju seragambatik.com bisa tuh ya. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jadi apa pertimbangan yang kita ambil kalau kita mau menggunakan domain second? Ini namanya domain second nih. Domain yang udah pernah dipakai ya. Nah, ini berdasarkan tahunnya juga kita bisa tentukan nih 2008 ya, first sin. Jadi archive.net bukan? Ah ya benar. Archive.org. Nah, jadi kita bisa ngelihat tahun 2008 website ini modelnya kayak gimana ya. Di archive tahun 2008 loh, gila. Orang digital marketing 2008 loh. Kelihatan nih harusnya ya. Ada tampilan zaman dulu kayak apa websitenya ya. Bisa nggak ini datang? Wayback ya, Wayback Year ya. Seragam batik, spesialis bikin seragam batik. Oh, dulu websitenya dipakai seperti ini. Nah, kalau teman-teman pertimbangannya apa? Pertimbangannya tuh backlink ya. Jadi teman-teman boleh nggak seandainya beli domain, lalu backlinknya banyak kayak gini? Ya boleh aja. Ya cuma saya udah pernah pakai yang kayak gini. Nanti kelemahannya itu kalau yang backlinknya tinggi, bisa jadi backlinknya backlink jahat. Nanti ditolak Google ketika mau indexing. Ya masih ingat ya indexing itu apa ya? Ketika mau dimasukkan ke list pencarian Google, bisa ditolak. Kenapa? Kalau backlinknya backlink jahat, backlinknya backlink jelek, itu nanti kebaca. Ya. Ah, dulu kayak gini nih tampilannya nih. Gila ya 2008 ya. 2008 saya masih SD kayaknya dia ya. 2008 saya masih SD. Jadi apa itu digital marketing? Nggak tahu ya. Nah, jadi ini begini ya cara cara kita mencari domain-domain yang quality yang berdasarkan kata kunci. Ya, bisa menggunakan expired domain ya atau kalau PD menggunakan domain langsung juga nggak apa-apa ya. Oke, cuma bagusnya dicek dulu ya di sini ya. Kelihatan ini tahun 2019 seperti apa ya. Kelihatan dulunya websitenya nih bekas apa ya. Itu kelihatan. Oh, dulu pencarian voice ya. Oh, voice itu.
Oh ini voice dulu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang pemilihan domain ya, expired domain. Nggak ada ya. Nah, lalu belinya gimana? Cari aja di sini ya. Misal seragam batik murah. Cari domain ya. Nah, seragam batikmurah.com ya. Daftar aja, klik daftar. Ini daftar ya. Kalau sudah, klik lanjut di bawah ya. Nah, lalu hostingnya small ya, 1 tahun ya. Lokasi, nah, oke. Domainnya gratis, lagi diskon ya. Lo klik next. Nah, kalau websitenya mau, tapi kalau nggak apa-apa, udah cepet juga ya. Nah, lalu yang penting untuk ditambahkan SSL ya. Ini wajib tambah SSL ya. Kalau udah klik lanjut, nah nanti silakan daftar ya. Daftarkan ya. Backlink itu maksudnya gimana ya, Pak? Backlink itu eh, backlink itu adalah link yang menuju ke website kita ya. Konsep backlink saya kasih taunya nanti. Artinya misalkan apa? Kita punya website. Website kita masukkan ke status WA kita. Nah, status WA itu ketika orang bisa ngeklik ke website kita. Nah, itu jadi backlink namanya. Link menuju ke website kita itu namanya backlink. Nah, bisa jadi website yang yang menjadi backlink itu website-website yang nggak bagus. Ya, bisa jadi websitenya tuh website-website judi online gitu. Websitenya mungkin website-website yang zombie, yang website nggak jelas. Itu jadi backlink ke website kita, itu juga jadinya nggak bagus ya. Kalau menggunakan Blogspot, Pak, apakah masih bagus? Blogspot bagus kok ya. Blogspot bagus ya. Boleh menggunakan Blogspot kalau seandainya kita nggak ada biaya atau misalkan lagi hemat budget untuk bikin website cuma ada budget domain. Caranya ya nanti login atau daftar menggunakan Google ya. Nanti kita akan dapat invoice ya. Invoice dari mana? Invoice dari hosting ya. Nanti hostingnya ngirim kita untuk pembayaran kemana, nanti tinggal diaktifasi ya. Oke, nah nanti kalau sudah gimana? Kalau sudah kita akan mendapatkan akses ke domain kita ya. Jadi kalau rumah web tuh tampilannya kayak gini ya. Login, oke. Oke, nah jadi kalau kita beli sesuatu tuh nanti ada tagihannya ya. Tagihan domain selama 1 tahun ya. Nah ini ya.
Jadi kita disuguhkan dashboard seperti ini. Ya, lalu kita bagaimana kalau mau menginstal WordPress kita ya? Caranya adalah dengan buka si panelnya dulu ya. Nah, ini si panel namanya ya. Kita login ya ke si panel, lalu kita install WordPress kita ya. Nah, ini ya. Wah, pusing nih banyak banget. Ya, pelan-pelan ya. Jangan langsung brek gitu ya. Contoh, saya mau menginstal nih, saya mau menginstal WordPress. Bagaimana caranya? Saya coba tambahkan domain dulu ya. Saya tambahkan subdomain. Nah, ini saya ada satu, dua, tiga, empat domain. Ini empat domain punya saya semua, ya. Nah, ini semua ini nih, semua ya. Jadi nah, ini WordPress ya, cukup ngebut ya. Lengkapan haji umroh ya, website-website yang apa? Saya masih develop sebenarnya. Ya, belum apa? Belum saya belum sempat saya garap semua ya, sibuk ngajar. Nah, ini saya coba menambahkan subdomain ya. My example, sorry. Eh, Cara menambahkan subdomain ya. Jadi kalau bingung gimana? Ini teknis sih ya, tinggal cari aja ya. Semua tutorialnya ada di Google ya. Tapi saya pengen coba menambahkan subdomain ya. Kalau nggak salah memang dia di domain sih ya. Terlalu banyak subdomain ada tiga ya. Saya kalau di manage dokumen. Ya sudah berubah. Berubah apa ya, Mas Finlanda ya? Misalkan web ya. Oke. Contoh saya menambahkan subdomain ya. Udah nggak ada fitur subdomain Pak, makanya masuknya di domain. Iya, makanya. Biasanya ada subdomain sendiri ya. Kalau subdomain sendiri tuh, jadi kita tinggal nambahkan gitu kan. Sekarang update terus sih ya. Ya kalau teman-teman kalau tutorial teknis sih banyak ya. Jumlah subdomain apakah ada batasnya Pak? Coba cek di paket kalian ya. Jadi kalau kalau kalian pilih hosting dengan limited subdomain maka nah ini. Kalau saya pilih paket yang seed ya, maka cuma ada 6 subdomain, add-on domain ya. Oke. Tapi kalau yang grow ini unlimited ya. Jadi kalian bebas aja mau pilih paket yang mana ya. Setahu saya sih apa semua tergantung paket ya. Ini cuma 6, kalau ini unlimited ya. Oke, kalau kelamaan di reload aja. Nah, ini ya.
Ini sudah nambah ya subdomain saya. Iya, Adik habis nih. Nah, lalu apa yang saya lakukan ya, teman-teman kalau mau menginstal WordPress bisa ke Softaculous. Ya, Softaculous tuh yang seperti ini ya. Softaculous Apps Installer ya, dibuka ya. Nanti bisa cek dulu nih installation ya. Instalasi WordPress kalian ada di berapa website ya? Saya ada di 4 website. Lalu saya di sini klik aja install WordPress ya. Lalu saya pilih domainnya yang mana aja ya. Nah, ini saya pilih yang tadi saya bikin ya, web.ikutkelas.com ya. Kalau saya datengin websitenya ini ya, Papa web.ikutkelas. katanya suruh Papa nggak pernah nganu. Oke, soundnya, sorry Pak, siapa tadi? Oke. Nah, jadi kalau seandainya domain yang belum ada isinya ya, itu biasanya dia kosong seperti ini ya. Tinggal diinstal, di mana diinstalnya? Di Softacolos ini ya. Lalu tinggal masukkan domainnya yang mana. Nah, ini saya tadi web.ikutkelas.com, lalu saya tambahkan websitenya. Ya, misalnya saya menggunakan kata kunci pelatihan atau kursus digital marketing ya. Contoh aja ya. Nah, lalu description-nya gimana? Description-nya boleh menggunakan Google. Ya, boleh silahkan ya. Ya, masukin username-nya ya. Apa? Language-nya English ya. Lalu temanya pilih yang mana aja bebas ya. Lalu klik install ya. Nah, nanti dia akan terinstall ya. Nah, oke. Kalau sudah, nanti kita akan dikasih link nih, WP admin ya, link webnya. Nah, ini kalau sudah terinstall juga kalau saya reload, nah dia sudah apa? Terinstall WordPress ya. Apa yang saya lakukan ketika saya sudah membuat website baru seperti ini? Kita install template ya, kita install temanya ya, kita custom ya. Klik WP admin, lalu masuk ke dashboardnya ya. Tinggal login aja. Nah, ini dia namanya dashboard apa? Oke. Ya, ini namanya dashboard eh, WordPress ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan ya? Teman-teman boleh menambahkan template tema ya. Caranya gimana ya? Klik Appearance, klik Themes. Nah, di sini ya. Themesnya ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Teman-teman mau pakai yang mana terserah ya. Kalau yang berbayar gimana? Yang berbayar ya banyak ya. Teman-teman biasanya pakai apa? Kalau saya biasanya pakai Astra Pro. Seneng banget saya Astra Pro nih, customize-nya enak ya. Ya, jadi kalau kita beli di sini misalnya pricing ya. Ini temanya ya. $47, 800 ribuan ya. Mahal. Nah, biar murah gimana? Kalau mau murah, teman-teman cari di Shopee ya. Silakan teman-teman buka Shopee, cari di Shopee, misalkan cari template-nya. Misalkan Astra Pro ya, Themes. Semua project saya rata-rata kalau saya out of the budget, saya nyarinya di Shopee. Ya, nah ini, berapa harganya Astra Pro? Lihat 10 ribu, 14 ribu. Nih, murah nggak? Mendingan saya bayar 14 ribu atau saya bayar $47 ya. Cek dulu deskripsinya ya.
dapat Astra Pro, Astra Add-on ya, starter template importer ya. Ini bisa diupdate via dashboard ya, lifetime. Berarti ini asli nih. Dia punya license yang unlimited berarti ya. Lihat lihat testimoninya, bagus produknya ya. Kayak gitu ya. Nah, udah beli terus biasanya kita kita kasih tuh halaman login kita ke WordPress ya. Nah, ini silakan teman-teman pilih ya. Template yang mana aja yang bisa diakses oleh teman-teman silakan. Ya, yang gratis banyak gak? Banyak ya. Apa yang gratis apa biasanya? 27 nih gratis ya. 2019 nih gratis ya. Kalau mau blogger nih Blogus juga gratis ya. Yang free-free aja kayak gini. Nah, ini banyak ya. Mau pakai yang mana terserah ya. Contoh saya pakai yang ini aja deh ya, yang gratis-gratis dulu lah ya. Apa Astra Pro gratis Pak kalau beli hosting di rumah web. Astra Pro gratis kalau beli di rumah web gratis. Ya, saya nggak endorse ya, saya nggak di endorse sama rumah web ya. Tapi gratis. Caranya gimana biar gratis? Kirim email. Ya, kalian tanya dulu nih, kalian udah beli nih hosting yang unlimited. Ya, lalu kalian ke rumahweb.com ya. Kalian tanya ke CS-nya yang di sini ya, ke bagian technical ya, bagian technical support, masukin nama kalian ya, masukin email ya, nomor HP ya. Tanya, halo rumah web, saya mau install Astra Pro ke web saya ya. Saya sudah beli unlimited hosting ya. Ya, bagaimana caranya ya? Ya udah, submit aja. Nanti dia akan jawab tuh ya, Astra Pro ya. Ntar dikasih tahu sama dia, suruh kirim email ke teknikal biasanya gitu ya. Jadi apa-apa tuh tinggal tanya aja semuanya ke adminnya ya. Kalau kesulitan bikin website ya, kita mau jadi digital marketer tapi kita males ngulik, males nanya ya nggak jadilah ya. Oke. Nah, ini dashboardnya ya. Kita tinggal install ya. Ini Astra juga kalau mau install install aja, klik install aja, install ya. Nah, dibales tuh ya. Nah, bisa diinfokan untuk nama domainnya Pak ya. Dicek domainnya apa ya kalian ya. Contoh ya. Nah, nanti kalian akan diminta untuk ke technical support ya. Nah, itu kalian bisa akses tuh yang fitur-fitur premium tuh asik banget itu dikulik. Saya aja belum hatam saya nguliknya ya. Nah, nah ini kalau udah diinstal diactivate ya. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah diinstal ya pasti akan beda ya, tampilannya juga beda ya. Nah, tampilannya berubah ya. Baik ya. Nah, prosedurnya silakan Bapak kirimkan email ke teknis@rumahweb.com. Kalian kirim email permohonan untuk install apa aja ya. Jadi unlocknya gitu caranya, cara klaimnya ya. Nah, ini kalian minta nih, saya biasanya mintanya Elementor, Astra, RankMath, WP Rocket sama WP Form. Ya, WP Form fungsinya apa? WP Form itu fungsinya untuk bikin formulir. Formulir pesan, formulir pendaftaran, formulir WA, pemesanan, semua di WP Form bisa. Ya, WP Rocket apa? WP Rocket ini untuk meringankan web. Di chats-nya bisa dihilangkan ya. Jadi tuh kalau kalian habis update, habis setting-setting, itu kan ada chats-nya tuh. Itu bisa langsung di cleaning sama si WP Rocket. Ini fiturnya juga banyak untuk ngeringanin web juga bisa.
Rank Math ini apa? Rank Math ini untuk plugin SEO. Jadi nanti kalau kalian nulis artikel, nanti saya kasih tunjuk. Kalian nulis artikel pakai Rank Math ya, itu tuh ada indikatornya ya. Artikelnya udah bagus atau belum ya. Astra Pro ini template-nya, Elementor Pro ini website builder. Nanti saya unjukin gimana sih website builder ya. Oke. Pak, apakah bisa pindah hosting setelah 1 tahun pemakaian? Misalnya dari Niaga Hoster ke Rumah Web bisa. Ya, yang penting domainnya jangan expired. Minimal 1 bulan sebelum expired pindah. Sebelum sebelum expired pindah, ya. Sebelum 1 bulan sebelum expired pindah. Supaya apa? Supaya dia ada proses transmigrasinya, ya. Jadi kalau misalkan terlalu mepet itu nggak bisa. Minimal 11 bulan ya, atau paling aman 10 bulan kalian pindah. Kalau misalkan terlalu mepet, kalian perpanjang dulu di hosting lama, kena biaya lagi, terus yang di hosting baru kena bayar lagi. Itu saya sering kejadian kayak gitu ya, ketika website yang lama udah nggak support, udah nggak banyak support, udah lelet, saya mau ganti, mau pindah. Nah itu tuh prosesnya tuh agak alot tuh ya. Mending Yoast atau RankMath, Pak. Kalau saya sih dua-duanya sama-sama bagus. Bahkan saya pakai yang gratisan. Saya pakai Yoast tuh biasanya yang gratis. Nggak yang premium. Premium nih kalau lagi ini aja nih. Kalau emang apa website-website yang klien-klien lagi bagus aja, lagi besar ya. RankMath bagus kok. Yoast saya bagus ya. Nggak ada yang jelek ya. Dua-duanya bagus. Tapi kalau dibilang mendingan yang mana, saya mendingan RankMath karena saya dapat gratis. Kalau Yoast saya nggak dapat gratis. Ya, caranya gitu aja. Jadi kalian kalau mau di breakdown harga ke klien pasti jauh lebih mahal kalian menggunakan ini ya. Jadi kalian bisa bisa bidding harga yang lebih tinggi ke klien. Biasanya sih saya gitu. Pak, ini mesti ada plugin SEO nih, kena biaya sekian 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 gitu kan. Padahal mah gratis ya. Ya, biasanya pakai Yoast, Pak. Ya, pakai Yoast oke kok, nggak ada masalah. Yoast bagus kok ya. Tapi karena saya dapatnya ya RankMath yang gratis, maka saya bilang RankMath yang bagus. Ya. Oke, ya intinya gitu aja ya cara bermainnya ya. Nah, ini temanya saya tambahkan nih. Nah, ketika tema udah saya tambahkan, maka saya akan mendapatkan apa dashboard seperti ini. Nah, apa pertama kali settingan yang kita lakukan ketika kita sudah berhadapan dengan website ini ya? Kita klik setting dulu, klik setting, klik general ya. Nah, pilih set language kalau mau dibawa ke Indonesia silakan, enggak apa-apa. Time zone pindah ke +7 ya. Ini waktu Indonesia. Date format boleh diubah. Date format ini format penanggalan ya. Kalian lihat aja urutannya. FJY itu bulan, tanggal, tahun. Kalau Indonesia kan biasanya apa? JFY, JFY. Nah, jadinya 8 April 2023. Bahkan bisa ditambah D, nah, Indonesia biasanya gitu, D, JFY ya. Kalau enggak JFY aja 8 April 2023. Kita kan pakainya sistemnya kayak gini, date formatnya. Kalau sudah save change ya, tuh yang pertama itu ya. Yang kedua, cek eh, writing nggak usah, cek reading ya. Reading ini nanti homepage-nya kita sesuaikan dengan halaman yang kita punya ya. Di sini ada yang belum sama sekali pernah menggunakan WordPress. Mungkin wah bingung banget nih Pak ya. Gimana nih Pak? Bingung Pak. Oke. Kalau ini kalau itu klik permaling ya, lalu klik permaling, pilih post name ya, pilih post name. Kenapa post name? Karena kalau kita permaling ini adalah sistem untuk link WordPress. Jadi kalau kita mau pakai permaling, pakai yang post name. Kenapa yang post name? Karena kalau post name ini dia linknya ini akan menjadi kata kunci. Link akan menjadi kata kunci. Kalau sudah gimana? Klik save change.
Ya, gitu. Ya, Slug ya. Boleh menggunakan post name ya. Gunanya apa? Supaya nanti kalau kita posting yang tampil kata kunci, bukan nomor archive, bukan tanggal, bukan tahun. Yang tampil kata kunci ya. Oke. Nah, minimal settingannya itu dulu ya. Pak, saya pengen belajar WordPress, Pak. Di mana saya belajar WordPress supaya saya mendalami WordPress ini, Pak? Belajar di YouTube ya, belajar di YouTube ya. Cari aja tutorial WordPress banyak banget ya. Bahkan tutorial SEO juga banyak ya. Belajarnya di mana? Di YouTube ya. Nah, ini banyak banget. Ya, kalian mau belajar belajar di sini. Atau Pak, saya alergi Pak sama yang gratisan Pak. Saya mau yang berbayar aja Pak. Oke, ini salah satu eh, mahasiswa saya lah ya, peserta pelatihan saya. Dia bikin kelas digital. Mungkin ada yang kena iklannya ya. Kelasdigital.id ya. Kursusdigital.id. Nah ini, saya sempat diajak ngajar di sini, cuma saya belum ngirimin materi saya. Nih, ini saya rekomen ya. Saya tidak di endorse. Tapi kalau kalian mau belajar WordPress, e-booknya lengkap, kalian beli aja di sini 27.000 nih. Ya, ini cuma 27.000. Kalian bisa dapat e-booknya komplit. Ya, saya punya e-booknya, tapi nggak mungkin saya kasih. Ya, nah ini waktu itu sertifikasinya yang melatih saya nih. Ya mungkin bisa dibilang murid saya ya, tapi dia termasuk yang keren ya. Nah ini dia eh, kalau mau belajar WordPress yang komplit di sini, saran saya ya. Nah ini banyak nih kelas WordPress ya, banyak lah ya. Intinya dia udah punya murid juga ribuan. Wah saya ambil kelasnya juga Pak. Oh udah pernah ambil kelasnya si itu ya, si Fadil ya. Nah itu yang certified tuh saya tuh, sertifikasi digital marketingnya tuh saya yang ngelatih ya. Oke, nah itu ini aja ya, rekomendasi-rekomendasi kalau kalian mau belajar mendalami WordPress ya. Nah, tapi kita balik lagi ya. Nah, sudah seperti ini apa yang kita install Pak pertama kali Pak ya, yang kita lalu kita masuk ke plugin, klik installed plugin ya. Kita bisa menginstal Akismet boleh ya. Apa itu Akismet? Akismet ini anti spam. Ini boleh diaktifasi ya. Akismet ini kalau kalian memposting sesuatu di WordPress dan WordPress kalian performanya bagus, ada kemungkinan akan di-spam oleh robot ya, robot-robot GSA, robot-robot kayak gitu tuh sering nyepam nyepam website. Nah, saya pernah kena. Jadi caranya gimana supaya tidak kena spam WordPress-nya? Ini deactivate Akismet ya. Klik activate ya. Nanti set up your Akismet account ya. Ya, spamnya bisa spam komentar, bisa spam ini, bisa spam formulir. Jadi kalau kalian membuka formulir di WordPress, di open aja tuh, ya, nggak pakai captcha, nggak pakai apa tuh kena tuh, biasanya suka kena, ya, biasanya suka kena ini apa spamming, ya. Nah, deactivate aja, ya. Gunakan personal, ya, get personal. Kenapa personal, ya? Supaya nggak kena bayaran dan ini nol, ya, nol per year. Ya masukin non komersial use ya, masukin email kalian ya, masukin nama ya.
Ini di checklist semua, lalu continue with personal subscription ya. Masukin confirmation code di email ya. Buka Gmail kalian ya. Akismet ya, masukin 710094. Klik continue. Nah, ini supaya WordPress-nya tidak terkena spam. Oke. Nah, lalu tinggal connect APK ya. Ini sudah ya. Plugin Akismet setting manual enter APK. Oh, minta APK ya. Oke, APK-nya di mana nih ya? Oh, ini APK-nya ya. Di copy, paste ya. Connect APK ya. Nah, sudah ya. Nah, ini website kita sudah terproteksi dari spam. Caranya gitu ya. Sama, kontak us juga kadang-kadang kena. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan sambil saya nunggu azan ya. Di sini masih azan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
sudah klik start first time configuration ya. Nah, ini kita diminta untuk data optimization ya. Continue. Nah, ini kita boleh tentukan nih organisasi atau personal. Saya personal ya. Website name-nya apa? Kursus digital marketing. Usernya ya. Personal logo avatar boleh ditambahkan, boleh tidak. Tapi bagusnya ditambahkan ya. Kalau mau tambahkan foto, tambahkan aja ya. Oke, save and continue. Social profile ya. Save continue. Personal preference. Yoast newsletter ya. Kalau mau pakai tracking bisa nggak? Apa ini tracking ya? Jadi ini kalau seandainya website kita kenapa-napa, secara SEO bisa diaudit secara otomatis ya. Bisa di-track data site kita ya. Nanti kekurangannya apa ya itu ada semua ya. Nggak apa sih ya. Saya nggak mau ya. Terus configuration. Boleh apa boardnya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kalau Yoaseo ketika dia udah diinstal, bentar, ada pertanyaan. Pak, kalau misalnya beli plugin yang dari Shopee itu installnya gimana ya, Pak? Biasanya kita dikasih filenya. Kalau dia GPL langsung install aja. GPL itu apa? General Public License ya. Global Public License atau apa gitu. Saya lupa. Eh, jadi ada plugin-plugin yang dia memang di crack gitu ya. Sama kayak software yang di crack gitu. Plugin juga banyak yang di crack ya. Jadi tinggal diinstal aja. Tapi kalau yang original biasanya dia minta username sama password kita. Ntar dia bantu instalkan ya. Biasanya amanah sih, nggak neko-neko ya. Bisa seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana setelah Yoaseo ini terinstall ya? Ketika Yoaseo terinstall, kita coba ya posting sesuatu ya. Hello World nih dihapus aja ya. Coba kita menulis sesuatu ya. Nah, sebenarnya ada teknis ya bagaimana menulis ya. Jadi teman-teman kalau kita menulis artikel Google ya biasanya tuh ada rate-nya ya. Artikel Google itu bisa eh, yang apa? Yang minim ya, minim banget itu 300 sampai 500 kata. Itu minim banget ya. Kalau kita mau bikin artikel SEO ya. Yang eh, ideal itu 500 sampai 1000 kata. Tapi kalau kita mau bersaing, ya artikel SEO kita, ya mode mode bersaing, mainkan di 1000 sampai 3000 kata. Pak, banyak banget Pak. Ini taunya dari mana Pak? Contoh, saya misalnya nih, saya nyari artikel, misalkan tips digital marketing. Saya lihat di halaman satunya siapa. Misalnya nih, yang nomor satu ternyata di dreambox.id ya. Atau ini ada top karir. Oke, lama nih. Oke, top karir ini dia ada di halaman satu Google. Ketika saya mencari tips digital marketing yang keluar top karir ini, artikelnya yang ini. Saya mau bersaing kan dengan website ini, betul nggak? Saya mau bersaing, betul ya?
Ketika saya mau bersaing, saya lihat dulu nih website ini menulis artikel ini berapa kata. Bagaimana cara tahunya? Ya, ini saya copy dulu ya. Saya buka apa? ID My Counter ya, My Counter Word. Nah, ini. Kalian bisa ke ID mywordcounter.com lalu paste ya. Kalian bisa ke ID mywordcounter.com ya. Kalian cek kompetitor ketika bikin artikel dengan kata kunci tips digital marketing, dia bikin berapa kata? Ternyata 723 kata. Banyak nggak? Banyak ya. Bagus nggak nih? Ya bagus ya. Coba yang lain kalau saya cek 700 kata. Oh, ternyata lama memang. Nah, lalu ini si Glins. Glins ini berapa kata nih ya? Di copy paste aja dulu. Ya, di my counternya sama 762 kata. Kalau kompetitor pakai 762 kata, maka kita pakainya gimana? Ya, maka kita gunakan juga 762 kata ya. Kita mainkan di angka 700 sampai 1000 kata. Cara bikinnya gimana? Kita bisa menggunakan ChatGPT. Bikin artikel gimana caranya? Pakai ChatGPT. Ada yang belum pernah pakai ChatGPT di sini? Siapa yang belum pernah pakai ChatGPT angkat tangan? Siapa yang sudah pernah? Yang belum pernah? Siapa? Sudah, belum. Oke. Lalu kita login atau register pakai Google aja ya. Pakai akun Google kita ya. Sebenarnya banyak ini ya, banyak banyak apa namanya? Banyak apa skrip-skrip yang bisa saya gunakan ya. Sintaksnya ya. Nah, ini di Notion. Nah, ChatGPT itu sebenarnya ada banyak ininya ya, banyak manfaatnya ya. Salah satunya kalau seandainya kita mau menggunakan SEO nih, ya. Menulis daftar keyword ya, membuat post blog yang menarik, melakukan optimasi SEO, membuat konten kalender ya. Sebenarnya bisa ya. Misal, saya mau bikin post blog yang menarik, Pak, ya. Ini saya beli e-booknya ya. Saya saya emang seneng ngoleksi-ngoleksi ini ya. Ya, nah ini salah satu patternnya ya. Promptnya bisa kalian copy ya. Tuliskan artikel sepanjang berapa kata tentang yang merinci manfaat dari produk ini bagi audiens ini. Nah, ini variabelnya banyak banget nih. Ya, bisa kayak gini. Ya, tuliskan artikel sepanjang dengan nada profesional, emosional, menarik, menyenangkan yang menjelaskan manfaat dari topik bagi pembaca. Artikel tersebut harus dimuat dengan menggunakan formula PAS. Ada yang nggak tahu PAS apa? Problem Aggregated Solution. Ini ilmu copywriting ya.
Untuk memikat pembaca agar membaca seluruh artikel dan mencantumkan panggilan aksi di paragraf terakhir yang menyebutkan penawaran. Gila sih promnya ya. Nah, kalian boleh nih pakai prom ini nih ya. Ini saya copy ini ya. Ini prom pertama, nih kalian boleh pakai prom kedua ya. Terserah kalian mau pakai prom yang mana tuh. Kalau mau pakai ngikutin prom ya, nggak pakai prom juga nggak apa-apa ya. Apa itu prom? Prom tuh sintaks. Apa tuh sintaks? Apa pola perintah ya. Jadi banyak banget pola perintah ChatGPT itu kita bisa menggunakan ribuan perintah ya yang terstruktur. Nah ini misalnya tuliskan artikel. Nah, ini saya promnya saya copy aja nih ya. Saya udah copy kan ke kolom chat ya. Tuliskan artikel sepanjang. Cuman setahu saya ChatGPT itu cuma maksimal 400 kata ya. Kalau enggak dia terpotong. Atau saya bikinnya per 300 kata. Tentang tips digital marketing. Yang merinci. Yang merinci manfaat ya. Merinci benefit dari tips digital marketing. Bagi audiens ya. Bagi digital marketer pemula. Nah, promnya tuh gitu, cara main prom. Pak, itu daftar promnya bisa dibaca di mana ya? Saya beli. Promnya saya beli. Saya kena iklan, saya beli. Ya, harus diketik lanjutkan penulisan gitu, Pak. Diketik. Oke. Oke, nah ini saya dapat nih promnya nih ya. Nah, ini artikel yang saya apa nggak kena copyright, Pak? Apa yang kena copyright? Nah, ini bagaimana cara mengecek ini supaya nggak kena copyright? Ya, ada caranya. Izin bertanya, Pak, apakah membuat artikel dari ChatGPT tidak dianggap plagiasi oleh mesin pencari Google? Oke, pertanyaannya kurang lebih sama. Bagaimana caranya ngecek ini supaya tidak terindikasi plagiasi, ya? Tidak terindikasi copy paste. Caranya dengan buka cek plagiator, ya. Ini saya copy teksnya, saya buka ya, cek plagiarisme namanya. Boleh menggunakan website apapun, pokoknya intinya cek plagiarisme. Jadi dari chat GPT ini nanti kalian buka cek plagiarism ya, paste di sini ya. Ketika sudah dipaste ya, lalu I'm not robot, lalu periksa plagiarisme. Nanti dia akan ngecek nih ya berapa persen keunikan dari artikel kita. Kalau dia 100% unik, berarti lolos copy paste Google. Kalau ada yang tidak unik, berarti harus direvisi beberapa kata. Udah gitu aja, ya. Dicek dulu plagiarismenya. Ternyata unik, ya. Unik. Kalau nggak unik, berarti kalau dia ada merahnya berapa persen plagiat, maka mesti direvisi. Kadang-kadang ChatGPT juga ada yang plagiat. Ada kata-kata yang patternnya tuh plagiat.
ya. Nah, bisa juga search engineer export ID ya. Plagiarisme checker ya, Mas Riko ya. Saya biasa di situ cek plagiat support 900 kata. Oke, good. Ya, itu juga boleh ya. Intinya dicek plagiarismenya aja ya. Jadi dari ChatGPT ini masuk ke cek plagiarisme ya. Nah, tadi standarnya 700 kata, kompetitor 700 kata, minimal kita 800 lah ya. Nah, karena baru 300, maka maka saya tambahkan lagi ya, saya gabung lagi ya. Mana nih? Post. Ya, saya klik post add new post ya. Nah, kalau sudah terinstall Yoaseo, di bawah ada settingan Yoaseo-nya ya. Masukkan di sini paste ya. Oke ya. Misalkan tips digital marketing untuk pemula. Contoh ya. Pak, kalau semisal ada orang lain yang pakai chat GPT juga dengan topik atau keyword yang sama, kemungkinan artikel bisa sama nggak? Saya rasa tergantung. Kalau orang itu ngecek lagi di plagiarisme, mungkin ketahuan ada yang sama. Sepengalaman saya pakai chat GPT untuk artikel, ada yang sama. Ada uniknya itu nggak 100% unik. Dia biasanya 20% plagiarisme. Nah, di situ dicek. Nah, kalau kalau yang copy paste juga dengan tema yang sama, tidak teliti, tapi artikel kita duluan ke indeks, maka artikel yang dianggap plagiarisme adalah artikel yang terakhir terindeks. Jadi bukan kita yang meniru, dia yang meniru. Karena kita duluan posting gitu ya, tapi bukan masalah duluan posting, duluan ke indeks di Google ya. Jadi kalau udah posting apakah udah gitu aja? Enggak ya. Nah, ini kan kita baru bahas bagaimana menggunakan WordPress.com ya. Ya mungkin besok saya akan bahas sorry, ini WordPress yang .org. Kalau kita pakai yang blogernya WordPress, mungkin beda lagi caranya ya. Yang penting terindeks dulu ya. Nah, kalau sudah 300 kata masuk, yang penting kita terindeks duluan aja, intinya itu ya. Oke. Ini kayak gini ya. Nah, ini masih di sini nih ya. Menentukan tujuan kampanye Anda ya, tips digital marketing untuk pemula ya. Atau kita nanya lagi ke ChatGPT ya, karena kurang baru 300 kata, kita cari lagi ya. Oke. Tadi promnya seperti apa promnya? Nah, ini promnya ya. Saya masukin lagi promnya. Tuliskan artikel sepanjang. Saya naikkan 400 kata ya. Tentang cara meningkatkan ya digital marketing yang merinci cara dari cara meningkatkan kemampuan digital marketing bagi pemula. Bisa nggak? Oke. Pak, katanya untuk artikel SEO sekarang harus sampai H4 ya, biar bagus. Apakah benar? Ya, apa?
Kalau menurut saya sih nggak juga ya. Boleh sampai H4, tapi itu kayaknya nggak wajib-wajib banget sih ya, menurut saya ya. Kalau bisa sampai H4 ya bagus ya, berarti H1, H2, H3, H4 gitu ya. Berarti kan detail banget itu ya. Ya sebenarnya search engine lebih suka apapun yang detail ya. Oke, tapi minimal gini, minimal itu kita lolos di SEO tools kita dulu. Ya, kita tahu indikator performance-nya kompetitor 700 kata, kita mainkan sampai 700 kata, lalu istilahnya di di Yoaseo di tools kita lolos, lalu di plagiarisme kita lolos, masuk ke indeks ya. Itu menurut saya sudah quality menurut saya. Tapi kalau misalkan sampai H4 ya, bagus juga berarti bukan niaga hostel blog ya. Itu niat banget itu. Bikin tips detail banget ya. Oke. Nah, ini saya copy lagi ya. Saya copy lalu apakah saya diamkan? Enggak, saya cek dulu ya. Saya cek plagiarismenya ya. Sorry. Balik lagi ke sini, paste. I'm not robot, periksa plagiarisme. Kalau mau jago nulis artikel SEO, ya kalian harus jadi penulis betul-betul ya. Belajar dengan penulis-penulis SEO yang jago yang lainnya. Jadi kalau kalian bisa nulis sampai tembus Kompas, Detik, Kumparan tuh jago banget, asli jago. Ya, kalian bisa jadi penulis freelance yang oke lah. Kalau bisa tembus-tembus media nasional ya. Ada tuh kelasnya tuh, cuman saya belum dalemin lagi tuh. Ada kelasnya dengan Mas Aji Darmawan ya, penulis Kompas, penulis Detik deh. Dikasih tahu tips-tips menulisnya, frasa-frasa yang bagus ya. Nah, ini kan ChatGPT kan terbatas kan. Dia ngasih tips paling 357 ya. Makanya makanya performance artikel kita nih harus dikembangkan lagi ya. Nah, ini ya. Tips meningkatkan kemampuan digital marketing. Enter, paste ya. Nah, ini tadi H1 H2 di mana? Di paragraf ya, heading. Ini masuknya H2. H1 yang mana? Ini H1 ya. Ini H1, ini harusnya H2 ya. Apa enggak? Apa bukan ya? Ini list ya langsung ya. Ini H2. Nah, kalau kita nulis artikel SEO, ini judulnya kita paste dulu, kita strip. Jadi di deskripsi ada kata kunci, di judul ada kata kunci. Masih ingat ya prinsipnya ya. Nah, ini saya copy semuanya nih. Saya copy, saya masukkan ID word counter. Nah, saya udah 700 kata ya. Saya melihat kompetitor 700 kata, maka saya juga coba mainkan 700 kata. Oke. Di mana tadi? Oke, nah ini ya. Oke, fokus keypress-nya apa? Fokus keypress tuh masukin tips digital marketing. Atau coba tips digital marketing. Nah, dia masih senyum aja nih. Belum, masih datar. Lihat masalahnya di mana. Slope-nya apa?
Nah, Sluk ini web ya, berarti tips strip digital, strip marketing. Meta description-nya apa? Meta description kita ambil di atas ini beberapa kata, kurang lebih 120 karakter ya. Nah, jangan sampai orange. Dia harus hijau. Dikurangin karakternya ya. Nah, nah lihat SEO-nya udah hijau ya, sampai hijau senyum kayak gini ya. Kalau udah hijau kayak gini berarti nih udah oke ya. Antara fokus keypress, isi konten, link, judul dan deskripsi semua selaras. Kalau selaras dia full senyum, hijau mukanya ya, full senyum kayak gini ya. Berarti dia sudah oke untuk dijadikan artikel SEO ya. Kalau seandainya dia apa dia biasanya ada nah ini nih. Masih ada problem. Apa problemnya? Tambahkan gambar, tambahkan outbound link dan tambahkan internal link. Ya, outbound linknya kemana? Outbound linknya ke link yang lain, boleh ke WA atau boleh ke Wikipedia juga boleh. Ya, misalnya tips digital marketing. Ini outbound nih, digital marketing apa sih menurut Wikipedia? Boleh di backlink ke Wikipedia ya. Digital marketing Wikipedia. Nah, oke, ini di copy ya. Lalu tambahkan link di sini, outbound link. Lalu masukkan. Ya, ini namanya outbound link. Kalau kita cek di bawah, outbound linknya pasti hilang. Nah ini, outbound linknya tadi merah, sekarang hijau. Masukkan internal link. Apa itu internal link? Ya, masukkan link internal. Ya, tadi apa link internalnya? Web ikut kelas.com. Di copy linknya, masukkan ke artikel. Tips digital marketing untuk pemula ya, boleh dijadikan link nih, internal link ya. Paste, enter ya. Lalu hilang di bawah internal linknya ya. Sudah ya, kayak gini ya. Lalu tambahkan gambar ya. Bagaimana menambahkan gambar? Menambahkan gambar gunakan gambar-gambar yang gratis ya. Contoh, kita bisa ngelihat gambar-gambar blogger lain gimana caranya ngelihatnya ya. Tips digital marketing untuk pemula. Enter, klik gambar. Kita lihat gambar-gambarnya. Oh, gambar-gambarnya kayak gini ya, referensinya ya. Oke. Oh, gambar-gambarnya begini ya. Kita ambilnya di mana? Ke Pexel. Apa itu pexel.com? Ini gambar gratis nih ya. Jadi kalau kalian mau ngambil gambar, ngambil di Pexel ya, free image. Kalau punya gambar sendiri gimana? Lebih bagus ya. Cari digital mar. Nah, ini. Oh, ini boleh nih, Pak. Ya udah, download aja, unduh gratis ya. Accept all cookie ya. Ini kok nggak mau download ya? Biasanya dia langsung nih ya.
Oke, Pixby boleh ya. Pinterest, Pinterest suka ada ini ya, suka ada. Nah ini ya, Pinterest suka ada copyright. Nah masukannya di mana ya? Masukannya di sebelah kanan ya, di sini ya. Ntar dulu. Nah di post lalu future image, tambahkan future image, lalu upload gambar ya. Oke, masukkan title-nya, ubah kata kunci ya. Tips digital marketing ya. Oke, berubah nggak nih? Nah, nol ya problemnya ya. Oke, kalau sudah hijau semua, boleh klik publish ya. Copy ya, lalu kita atau view post ya. Nah, ini contoh ya. Pak, kurang rapi, Pak. Kurang menarik, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Baru satu postingan ya. Nanti kalau seandainya posting udah ada beberapa sambil apa webnya di desain jadi lebih bagus ya. Jadi akan rapi juga ya. Kayak Unsplash boleh. Unsplash sama ya. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana membuat website yang berbayar ya, cara memilih domain dengan expired domain ya, lalu menggunakan Yoast SEO saya udah praktekkan ya. Oke, mungkin hari ini nggak ada tugas kali ya. Tugas kemarin tuh sebenarnya membuat Google My Business GMB, membuat Google Businessku. Yang kemarin udah ada yang diverifikasi belum? Sudah ada yang diverifikasi belum Google My Businessnya? Sebelum ya. Ada yang ditangguhkan? Kalau ditangguhkan berarti di blacklist. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau artikel lebih baik ya. Tapi kalau tadinya urutan kita ada di urutan 5 Pak. Tiba-tiba sekarang ada di halaman 2 ya. Boleh dicek ini ya, boleh dicek di web performance-nya di Google Search Console. Ya, dilihat di Google Search Console masalahnya apa. Saya belum bahas Google Search Console ya. Saya belum bahas. Tapi intinya jadi gini, website itu kalau udah dibuat, didaftarkan di Google Search Console sama Google Analytics. Gunanya apa? Supaya bisa ngelihat performa website dan kesehatan website. Web health-nya sebenarnya kelihatan juga, backlink-nya semua kelihatan. Kalau kita pakai apa Google Search Console ya. Atau bisa cek dulu di GTmetrix ya. Di GTmetrix bisa atau di PageSpeed yang kemarin itu ada masalah apa sih dengan performa websnya kalau secara internal ya. Tapi kalau secara eksternal, biasanya backlink-backlink jahat itu nempel, itu dicek Google Search di Google Search Console harus di shuffle dulu. Lihat ada backlink yang warna merah nggak yang ditolak. Ada beberapa page-page website yang dia ditolak ketika sudah launch itu karena terpasang backlink-backlink jahat ya. Nah itu harus di shuffle namanya, di shuffle link. Itu juga bisa ngaruh tuh.
ya. Tapi yang paling ngaruh biasanya bukan bukan soal kitanya sih, tapi bisa jadi kompetitornya tuh dia performance-nya naik, dia update terus, ya. Dia update artikel, dia optimize terus, atau dia pasang backlink, artinya jadi dia naik, bisa jadi kayak gitu, ya. Oke, teman-teman, kalau memang mau praktek beli domain.com silahkan dengan tips-tips yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan, ya. Atau misalkan Pak, saya ada budget Pak 300.000, 400.000, saya mau coba beli di rumah web, silahkan. Nggak ada ruginya mempraktekkan ini. Toh ini bisnisnya kan bisnis kalian, ya kan? Mempraktekkan SEO, SEO kalian gitu loh ya, produk teman-teman. Jadi kalau mau mempraktekkan ya jauh lebih bagus ya. Jadi nanti ya mudah-mudahan kalau teman-teman praktek, saya juga bisa bahas dari sisi Google Ads ya. Misalnya besok artikel, besok saya bahas lagi mungkin organik ya. Tapi mungkin kalau teman-teman udah ready website atau apa ya, mau saya bahas Google Ads, saya akan bahas Google Ads. Ya, saya akan bahas parafrase, saya akan bahas apa Google Ads ya, Smart Campaign seperti apa ya, Google Display seperti apa ya. Jadi nggak cuma SEO, SEO tuh ya gini-gini aja paling ya. Pola yang diulang-ulang terus, paling mengembangkan ide-ide artikel ya kayak gitu oke lah ya page-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, cukup, masih belum ya. Ya silakan ya, kalau mau praktek membuat domain itu silakan ya, beli domain di hosting silakan ya. Oke, besok kita 2 sesi ya, Mbak Mbak Yun ya. Boleh, Kak. Ini yang lain gimana teman-teman besok? Coba disepakati aja ya. Kalau mau 2 sesi nggak apa-apa. Atau kalau mau cuma saya sibuk Pak hari Minggu Pak ya. Ya mumpung hari Minggu kali ya. Kalau mau dijadikan 2 sesi silakan. Jadi mungkin tanggal 12-nya enggak ya. Atau mau pindah jam aja silakan. 2 sesi gas Pak. Oh Mas Riko semangat ya. Waduh, Gaspol semangat ya. banget ini. Silakan. Ya kalau mau 2 sesi nggak apa-apa. Saya akan bahas ya bagaimana teknik spamming, teknik-teknik menggunakan web gratis. Yaitu saya akan bahas juga nanti ya. Oke itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apa ada bila salah. Sampai ketemu besok. Disepakati aja ya di grup ya. Kalau emang mau 2 sesi dimulai jam 10 ya. Oke, Kalau mau Kak. 2 sesi dimulai dari jam 10 sampai jam 12. Lalu istirahat. Dimulai lagi jam 1 sampai jam 3 ya. Silakan. Ya jam 1 ya. 1 sampai jam 3. Jam 1, ya sampai jam 3. Jadi kalau mau 2 sesi besok monggo silakan. Ya. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Kak Ditya, untuk materinya hari ini. Teman-teman udah isi link absensi? Diisi dulu ya. Udah, Kak. Oh iya, kalau se apa tadi kayak yang diomongin Kak Aditya, kalian bisa nggak? Dari jam dari jam 10 sampai jam 12 istirahat, terus dimulai lagi jam 1 sampai jam 3.
Kayak bisa Kak. Yang lain gimana? Itu untuk hari Minggu dan hari Senin. Kalian bisa nggak? Kalau hari Minggu jam 10.12 itu saya ada. Oh, iya iya. Ya, ibadah. Kalau misalnya malam kalian keberatan nggak? Tapi terawih hari biasa bisa malam. Malam bisa Mbak. Malam gas Kak. Oh malam aja. Malam bisa ya. Berarti dari jam 2 sampai jam 4, terus jam 7 sampai jam 9 gitu. Atau jam berapa mulainya? Kalau dari jam 2 bisa Kak. 2 sampai 4 dilanjut lagi 7 sampai 9. Gimana yang lain? Yang lain bisa. Buka aja mikrofonnya nggak apa-apa. Saya boleh menyesuaikan yang lain. Oke, bisa Kak. Oh, karena kakaknya tadi nggak bisa kalau tanggal 11 dan 12. Beliau ada kegiatan lain. Oke, jadi sepakat ya untuk hari Minggu dan Senin. Jadi sesinya ya jam 2 sampai jam 4, disambung lagi jam 7 sampai jam 9. Hari Minggu sama Senin ya. Jadi kita hari Selasa sama Rabu sudah selesai. Iya, nggak ada. Udah selesai. Jadi sepakat ya. Buka aja mikrofonnya nggak apa-apa. Oke, Kak. Oke. Oke, sepakat. Oke, kita tutup ya hari ini. Semangat teman-teman. Yuk, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak.